Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan saya Gusti Ayu Yundari. Saya nomor absen 8 dari kelas 12 IPS 3 dan bersekolah di SMA Negeri 1 Ubud. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi matematika kelas 12 di sesi video Yuk Belajar Matematika bersama saya Yundari. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang memang kelas 12 sedang pelajari saat ini, yaitu peluang. Oke, so today's lesson adalah peluang, tapi di sini saya juga cantumkan dalam kurung peluang bersyarat. Nah, jadi bisa disimpulkan pada video kali ini saya akan mengkhusus untuk menjelaskan peluang bersyarat. Namun sebelum itu saya juga akan mengajak untuk recall pikiran dulu terkait apa sih itu peluang. Oke, jadi peluang itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Dengan rumus peluang suatu kejadian adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Keterangannya bagaimana, Kak? Oke, itu sudah ada di video ya. Jadi bisa dilihat dalam artian PA itu adalah peluang kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Gitu. Nah, ini merupakan rumus dari peluang suatu kejadian. Tapi beberapa siswa pasti akan bertanya-tanya nih, bagaimana ya cara cari peluang dengan kejadiannya lebih dari satu? Jadi jawabannya adalah tada, peluang kejadian majemuk. Jadi peluang kejadian majemuk ini menghitung kejadian yang lebih dari satu, biasanya 2. Dan jenis-jenisnya pun ada 4. Jadi, kelebihan. Jadi ada yang pertama, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, peluang 2 kejadian saling lepas. Yang ketiga, peluang 2 kejadian bersyarat. Dan yang terakhir, peluang 2 kejadian saling bebas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait peluang kejadian bersyarat atau bisa disebut juga peluang kejadian tidak saling bebas. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke rumusnya. Jadi rumusnya itu bisa diartikan sebagai berikut. Peluang terjadinya suatu kejadian B bila diketahui bahwa kejadian A telah terjadi disebut peluang bersyarat gitu. Dan dinyatakan dengan lambang atau makna peluang dalam kurung B garis A, yang mana biasanya dibaca peluang B terjadi bila diketahui peluang A terjadi, atau lebih sederhana lagi peluang B bila A diketahui gitu. Sama dengan peluang A irisan B per peluang A itu sendiri atau peluang yang sudah terjadi sebagai penyebut. Oke, kita lanjut. Sekarang, langsung ke contoh soal biar lebih paham. Jadi contoh soal yang pertama, saya langsung bacakan saja soalnya. Peluang kakak nonton film kartun sendiri 0,65. Peluang adik nonton film kartun sendiri adalah 0,80. Peluang kakak atau adik nonton film kartun adalah 0,90. Tentukan peluang kakak nonton film kartun jika adik telah nonton terlebih dahulu. Jadi kita langsung tulis aja diketahuinya dulu ya. Jadi diketahuinya itu peluang kakak. Peluang kakak ini saya simbolkan sebagai B. Kenapa B? Karena yang ditanya itu kan peluang dari si kakak, sedangkan yang sudah diketahui itu adalah peluang si adik. Jadi peluang si adik ini saya maknai dengan A. Jadi nanti PA-nya itu atau peluang si adik adalah berapa ini? 0,80. Sedangkan peluang dari si kakak atau PB itu 0,65. Terus di sini yang diketahui juga ada peluang kakak atau adik nonton film kartun adalah 0,90, maka ini bisa disimpulkan sebagai gabungan. Jadi balik lagi ke materi himpunan. Kenapa bisa disebut gabungan? Jadi saya kasih gambaran kasarnya, kalau misalnya dalam himpunan ada irisan dan gabungan. Irisan biasanya ciri khasnya tuh kata yang ada tuh adalah kata dan, sedangkan kalau kata atau itu biasanya berada di gabungan. Jadi karena di sini ada peluang kakak atau adik nonton film kartun itu, jadi bisa disebutkan ini adalah peluang dari A gabungan B, yang mana itu adalah 0,90. Yang ditanya sekarang adalah
Bagaimana peluang kakak bila adik sudah menonton film tersebut? Oke, kita langsung jawab dengan step pertama. Karena rumus dari peluang kejadian bersyarat ini adalah A irisan B, maka kita harus mencari irisan terlebih dahulu dengan rumus seperti berikut. B A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurang peluang A irisan B. Kita langsung deh cantum-cantumin nih angkanya. 0,90 sama dengan 0,80 ditambah 0,65 kurang peluang A irisan B gitu. Kita langsung pindah ruaskan jadi peluang A irisan B sama dengan 0,80 ditambah 0,65 kurang 0,90. Hasilnya bisa kalian bisa kalian jumlahkan. Hasilnya adalah 0,55. Oke, jadi ini baru peluang A irisan B-nya, teman-teman. Jadi kita sekarang mencari peluang si kakak. Peluang si kakak atau peluang B apabila A sudah terjadi. Jadi kita langsung aja deh sekarang. Peluang B apabila A telah terjadi sama dengan peluang A irisan B per peluang A. 0,55 per 0,80 sama dengan, bisa kalian langsung tambahkan hasilnya, jumlahkan, dibagi hasilnya jadi 0,6875. Oke, itu jawaban dari contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Peluang suatu penerbangan yang telah terjadwal teratur berangkat tepat waktu. Jadi ada yang diketahui berangkat tepat waktu itu bisa disebut peluang B. Ini 2 kali dia, maaf nih. Aku coret langsung nih biar tidak ke salvo. Oke. Terus diketahui juga peluang sampai tepat waktu atau bisa disebut PS itu 0,82 dan ada peluang berangkat dan sampai tepat waktu atau peluang B irisan S. Nah, ini yang saya maksud teman-teman yang irisan karena menggunakan di sini tuh ada patokannya kata dan, jadi bisa simpulkan itu langsung menjadi irisan dan kebetulan juga sudah diketahui. Jadi sekarang kita ada 2 pertanyaan, yang A dan yang B. Yang pertama, cari peluang bahwa pesawat sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu. Jadi yang kita cari di sini adalah yang peluang sampai tepat waktu apabila berangkatnya sudah diketahui. Gitu. Sedangkan yang B, kita mencari tahu peluang pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Jadi peluang berangkat tepat waktu jika yang sudah diketahui adalah sampai. Gitu. Kita sekarang langsung cus eksekusi jawaban. Kita langsung aja yang ke bagian ini caranya. Bagian A. Itu peluang S strip B. Oke, jadi untuk penempatan huruf sendiri itu sebenarnya teman-teman bisa nggak harus pakai AB aja ya, tapi bisa menandakan dengan huruf awal dari sebuah kata atau patokan yang memang ada di soal. Jadi memang tidak diharuskan untuk AB. Senyamannya dan semenyesuaikannya kalian. Seperti itu. Jadi aku langsung saja P B irisan S per PB. Ini 0,78 per 0, berapa ini? PB-nya diketahui. PB-nya itu 0,83. Oke, jawabannya adalah 0,94. Oke. Terus yang B bagaimana ya? B itu kita tinggal cantumkan juga. Oke, langsung aja. Kita sama-samakan ya. Terus, tapi yang beda di sini adalah per peluang
S seperti itu. Jadi 0,78 per 0,82. Hasilnya 0,95. Oke, jadi hasil dari kedua jawaban ini sudah kita temukan. Jadi sesimpel itu ya teman-teman. Cuman memang perlu latihan soal di sini. Oke, aku lanjut. Ini contoh soal yang terakhir. Jadi kita baca dulu. Sebuah dadu dilempar 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Yang sudah diketahui itu mata dadu yang ganjil dan memang dilemparkannya 1 kali saja ya. Dan ini dadu. Dadu itu ada 6 mata dadu. Oke, terus kita ditanya nih. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Jadi kita pertama-tama harus mencari tahu dari peluang si A. Peluang A ini saya akan artikan yakni mata dadu yang muncul ganjil. Mata dadu ganjil. Nah, dalam sebuah dadu itu berarti kan cuma ada 6 mata dadu. Di antara 6 mata dadu ini ada 3 mata dadu saja yang angkanya ganjil, yaitu 1, 3, 5. Jadi kan sama dengan 3. Maka peluang dari mata dadu ganjil yang bisa saya artikan sebagai peluang A ini adalah 3/6. 6-nya dari mana? Dari jumlah mata dadu 1 dadu. Gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya 1/2. Lalu kita lanjut ke cari tahu di sini. Mata dadu lebih dari 4. Nih, mata dadu lebih dari 4. Tuh, saya simpelkan saja ya. Terus kita tahu bahwa mata dadu lebih dari 4 hanya angka 5 dan angka 6 saja. Ini sama dengan ada 2. Maka peluang dari si B atau mata dadu yang genap ini saya artikan sebagai B. Peluang B adalah 2/6. 1/3. Oke. Terus kita kan perlu yang namanya irisannya. Irisannya itu kita bisa anggap bahwa kita akan mencari mata dadu ganjil dan mata dadu lebih dari 4. Apa ya mata dadu ganjil tapi juga lebih dari 4? Jawabannya adalah 5. Jadi angka 5 itu merupakan angka yang ganjil dan lebih dari 4. Dan 6 itu tidak karena dia genap. Jadi ada 1 saja, maka peluang dari A irisan B ini adalah 1/6. Oke, kita sudah menemukan beberapa poin di sini dan kita akan mencari tahu terkait peluang mata dadu yang lebih dari 4. Karena yang sudah diketahui itu mata dadu yang muncul adalah ganjil. Jadi yang ditanya itu adalah peluang B jika A telah terjadi. Jadi sama dengan P A irisan B per PA. Oke. Jadi berapa irisannya tadi? 1/6 per peluang A-nya itu jawabannya 1/2. Oke, kita menggunakan kali silang di sini karena kan pecahan bagi pecahan ya. Jadi yang bagian penyebut itu akan tukar posisi gitu dan nanti yang jadi penyebut akan menjadi pembilang. Jadi seperti ini 1/6 dikali 2/1. Coret 1, 3. Oke, jadi hasil dari peluang B jika A terjadi adalah 1/3 peluang. Oke, jadi sekian penjelasan singkat saya terkait peluang kejadian bersyarat dan contoh soalnya juga. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jika ada salah kata atau salah pemaparan, bagaimana cara memaparkan, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi di sesi belajar bersama saya. Dan sampai jumpa.